Halo guys, selamat datang di channel BSTP. Hari ini kita akan melanjutkan trading di future Binance ya. Tadi saya sudah sempat entry di beberapa market ya. Nanti saya akan jelaskan kenapa saya melakukan entry. Tapi sebelumnya, sebelum kita memulai, karena banyak dari teman-teman, Bang lu pasti cuman upload yang ini ya, yang profit-profitannya aja. Kalian bisa tonton sebenarnya video saya sebelumnya ketika saya plotting loss atau ketika saya kena stop loss ya. Jadi loss ataupun profit saya tetap mengupload videonya supaya teman-teman tahu bahwa trading itu tidak supaya tidak digampangkan begitu ya, supaya bisa menjaga money manajemennya juga ya. Oke. Jadi di sini kemarin pun saya kena stop loss ya. Tapi malamnya saya take profit lumayan, alhamdulillah. Oke. Di sini tadi pagi saya kena stop loss, terkena floating loss ya. Ya, meskipun begitu tapi siang ini saya floating profit ya everyone ya. Masih profit di sini. Nanti saya akan jelaskan kenapa saya melakukan entry ya. Sebelumnya terima kasih untuk teman-teman yang sudah mensupport channel BSTP. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah membeli hoodie, merchandise. Kalian adalah the best mentor in the world, man. Oke. Jadi di sini saya melakukan entry long di BTC ya. Kenapa saya melakukan entry long? Di sini terkonfirmasi atau terlihat divergen ya. Apa itu divergen, Bang? Divergen itu adalah di mana suatu aset atau harga bergerak berlawanan dengan indikatornya ya. Indikasinya apa? Indikasinya terjadi sebuah reversal. Win rate-nya berapa, Bang? Ya kira-kira sekitar 70 80, tapi harus dibarengi pula dengan ya money management ya. Meskipun kita ada momen-momen terbaik, tetap barengi dengan money management, atur risk kalian 3% dari modal. Di sini saya melakukan entry long ya. Melakukan entry long tadi di FTM, tapi FTM tadi pagi saya kena stop loss, saya re-entry ya, dan sekarang running profit. Nanti saya akan tunjukkan. Di sini saya melakukan entry long berada di area support, terkonfirmasi divergen ya, berbeda bullish divergen atau bearish divergen. Silahkan kalian komen ya kalau kalian tahu bahwa indikasi ini akan terjadi sebuah reversal, tapi tidak ada yang tahu buruan. Kita sudah menganalisa, kita serahkan ke market, atur risk kita 3% dari modal. Ya seperti itu. Oke. Okay? Nice. Di sini saya sudah melakukan entry dan running profit dengan keindahan ya everybody. Oke, kita bisa menggunakan CCI atau RSI atau enggak MACD ya, atau MACD ya. Kita bisa menggunakannya untuk melihat divergen atau perbedaan pergerakan dari indikator dan candlenya ya. Oke, di sini semoga tersentuh take profit di area resisten terdekatnya ya di sini, men. Ini pun saya sudah mau melakukan take profit, tidak sabar, men. Tapi tidak apa-apa ya. Jadi kalau kalian menemukan pola-pola seperti ini divergen, tentunya harus menunggu candle konfirmasi juga. Di sini pun saya menunggu konfirmasi ya lumayan lama ya. Di time frame 1 jam, di sini saya menunggu 1 jam lebih untuk menunggu dia membentuk candle atau candle konfirmasi ya untuk melakukan entry. Karena riskan sekali meskipun terkonfirmasi di sini divergen antara candle dan indikatornya, saya tidak mau melakukan entry terburu-buru ya. Saya harus menunggu candle konfirmasi, terbentuk candle konfirmasi berada di area support, lalu saya melakukan entry ya everyone ya. Meskipun jujurly ya everyone, saya pun terkena stop loss tadi pagi. Kemarin kena stop loss tapi malamnya take profit. Ya seperti itu. Dan kalau kalian tanya, "Bang, modalnya sekarang berapa?" Dan alhamdulillah modal dari $60 sekarang sudah berkembang menjadi 200-an ya. Nanti saya perlihatkan juga, alright? Tapi tadi pagi kena stop loss ya. Yang ini tadi pagi aku kena stop loss. Mana dia? Ini. Tapi di sini aku re-entry ya, sekarang lagi running profit, man. Dan satu hal lagi, tidak ada analisa yang 100% profit ya everyone. Yang pastinya ya meskipun kita sudah menganalisa, tentu saja barengi dengan money management yang bagus. Nanti saya akan tunjukkan yang tadi malam itu ya. Kita akan menunjukkan ya everyone ya. Oke, di sini ya. Mana ya ini ya? Ini kali ya. Nah, ini tadi malam ya saya melakukan entry sebelumnya menembus di area support yang ini ya. Kalau kita perhatikan di sini ada support, tertembus, mencoba retest kembali dan stokastik berada di area overbought. Dan di sini saya melakukan entry ya everybody. Sama juga ya, saya melakukan entry di 4 market. BNB, LPT, dan saya melakukan take profit dengan keindahan. Ini saldo saya 190-an ya. Setelah saya take profit, mana dia?
menjadi berapa? 214 ya. Nice lah ya. Kenapa saya melakukan entry short tadi malam? Saya melakukan entry short di sini ya. Kalau kita perhatikan menembus supportnya everyone. Tertembus di sini ya. Dan ini pun nunggunya lama banget everyone, menembus di sini lalu mencoba retest kembali, stokastik berada di area overbought dan saya melakukan entry short ya dan terselebeu dengan keindahan tadi malam ya. Tapi tadi paginya karena stop loss ya. Yang namanya trading itu kalian pasti menjumpai yang namanya stop loss, take profit, oke. Cut loss pun ya, jadi money management lah yang utama ya. Money management bagus. Jadi ada di grup yang dikirim di grup. Nah, ini di grup. Nggak bisa analisa tapi bisa jaga MM, itu bagus. Bisa analisa tapi MM nggak terjaga. Ini booking loss doll pastinya ya. Jadi jangan seperti itu ya bro. Jangan berharap dengan margin gede, profitnya juga gede, tapi ingat juga ada resiko ya bro. Nah, di sini saya akan tunjukkan running profit ya. Indah sekali bro. Ini di FTM ya. Ini di FTM saya melakukan entry juga tadi di FTM. Saya kena stop loss di sini ya. Saya melakukan entry di sini tapi terselebeu dan saya melakukan re-entry ya dan sekarang running profit ya bro ya. 86. BTC 100 di FYI baru 50 ya. Tidak apa-apa. Saya juga bertrading tadi memberikan analisa di AUD USD di Forex ya, tapi masih tergocek ria ya. Kalau kita lihat di time frame 1 jam berada di resisten paling kuat dan saya melakukan entry, tapi masih saja tergocek, masih saja tergocek ya. Mencoba retest kembali, sebrek, tidak bisa menembus di area supply yang ini, tapi wah sangat berbahaya ya. Oke. Nice shoot ya. Berapa hari saya tidak mengupload video ya? 3 hari kah? Sambil kita berbincang-bincang lah ya. Untuk melakukan take profit saya di BTC ya, target take profit saya berada di resisten terdekat ya. Resisten terdekat, untuk melakukan take profit ya pribadi. Di sini saya akan melakukan take profit di resisten terdekat di harga 38562 ya. Tapi belum menyentuh di sini, turun lagi nih, bahaya nih. Tapi di sini ada divergent, makanya saya melakukan entry ya. Seperti itu teman-teman. Oke, kembali turun. Lebih baik saya tinggal bobok begitu ya. Melakukan entry lalu ditinggal. Saya sering melakukan seperti itu ya. Tentunya pasang stop lossnya. Jangan kalian entry lalu tidak pasang stop loss. Nanti pagi-pagi kalian mendapatkan SMS dari Kang BNB. Liquid, saldonya habis men. Usahakan money management, atur risknya 3% dari modal ya. Meskipun di sini saya menggunakan risk yang lumayan 5% dari modal saya. Karena saya memasang jaring tadi pagi di FTM ya. Kena stop loss, ada jaring paling bawah sebrek. Wow, jadinya saya menggunakan margin juga lumayan besar di sini, $11 ya. Menurut saya ini lumayan besar karena saldo saya juga kecil seperti itu ya. It's not good for me ya. Jadi kalau di grup umum saya itu saya hanya membagikan setup analisa ya, outlook mungkin di market ini ada momen bagus saya bagikan ke sana. Untuk entry saya serahkan ke teman-teman ya untuk di grup umum. Kalau di grup VIP saya sendiri yang langsung menginstruksikannya ya. Ini men. Kan? Ini yang tadi malam itu ya seperti ini. Ya, ini yang saya bilang tadi itu ya. Dia berada di area overbought, menembus support, mencoba retest kembali. Saya melakukan entry ya. Mana dia? 355. Jadi meskipun di grup umum ini saya tetap bagikan. Kalau saya loss pun saya bagikan. Ini kemarin saya melakukan entry di BNB, LPT, indah running ya. Oh enggak, aku cuman share ini, aku bilang gini ya.
Karena banyak dari teman-teman, wah lu bang cuma pamer profit, just info ya. Tadi malam kena SL dan hari ini floating loss. Atur risk 3% dari modal. Begitu ya. Jadi meskipun di sini saya tetap share ya, kalau saya lagi loss saya share begitu. Kalau lagi floating loss saya share supaya teman-teman tahu bahwa trading itu tidak semudah yang dibayangkan. Kadang kalau tidak memiliki mental yang kuat ya pribadi, kadang mau cut loss ya, tidak mengatur money management, marginnya gede, baru beberapa persen tapi dolarnya udah bergerak sangat wow dan mau melakukan cut loss ya, itu jadi sangat berbahaya. Jadi perhatikan yang namanya money management ya, atur risknya 3% dari modal. Aku mau pamer lah ya, tapi saya pamer ya ini analisanya seperti ini maksud saya. Di sini saya melakukan entry, mana hasilnya ini terlong dengan indah ya 128. Dan hari ini saya melakukan membagikan analisa ya. Dan hari ini saya membagikan analisa ada di 3 market. Tadi malam saya kena stop loss ya. Dan sekarang running profit nih. Semoga terjemput TP berbadi everyone. Jadi maksud saya, meskipun saya loss ataupun profit, kalau profit saya alhamdulillah, kalau loss pun saya tetap bagikan. Karena kenapa? Supaya teman-teman tahu bahwa di trading itu tidak semudah yang dibayangkan ya. Karena banyak dari teman-teman yang bilang, bang lu cuma pamer profit. Enggak ya. Jadi saya bagikan, kalau saya pun loss saya kasih tahu. Di sini saya kena stop loss. Kalau saya pun lagi floating loss, bahkan saya buat history ya. Jadi sering saya bilang nanti saya akan bagikan di snap Instagram. Di sini saya bagikan. Ini kalau lagi profit, ini kalau lagi floating loss. Nah, jadi seperti itu ya pribadi ya. Oke, mungkin segitu aja video hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah support channel BSTV. Thanks for support and see you the next video, man. Nanti saya bagikan di snap Instagram ya. Apakah akan running dengan loss doll atau akan running dengan profit? Oke. Thanks for support and see you the next video, man. Peace.